Selamat pagi, teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap menjaga jarak, pokoknya prokes dilaksanakan. Saya juga mengucapkan selamat puasa bagi yang berpuasa. Baik, kita akan masuk di materi kita di chapter yang ketujuh. Ini chapter yang terakhir sebelum kita UTS. Nanti juga akan ada tugas kuis pertama. Jadi tolong dikerjakan. Saya udah tulis di soalnya itu, nanti jawabannya dikirim kemana dan bagaimana cara untuk menjawabnya. Baik, kita masuk ke materi di chapter yang ketujuh ini dengan judul atau yang kita bahas yaitu kebijakan saluran distribusi. Tolong disimak dengan baik, kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi dan tips membuat kebijakan distribusi. Apabila kita memiliki atau menjalankan sebuah usaha, maka pasti tahu bahwa saluran distribusi merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah alur perdagangan. Secara khusus kan itu bagaimana menyampaikan produksi, menyampaikan produk dari produsen untuk sampai ke tangan konsumen. Tentu dibutuhkan itu tepat waktu, tepat quantity, tempat quality, dan juga tepat tempat. Jangan sampai mengirimkan barang, ternyata barangnya salah. Bisa salah quality, bisa salah size, bisa juga salah tempat, mungkin juga salah jumlah atau quantity. Jadi sangat perlu. Sehingga ketika barang atau kargo itu sampai di tangan konsumen, itu sesuai dengan yang mereka ekspektasi atau yang mereka harapkan. Tidak terlalu lama datanya, apa akibatnya kalau datangnya terlalu lama? Mungkin aja sudah tidak pada musimnya. Contohnya, barang yang dibutuhkan di musim hujan, tentunya datang di musim panas, atau sebaliknya. Umpamanya ke Eropa mengirim pakaian musim dingin, kalau sampainya di Eropa setelah musim dingin, tentu barang tersebut tidak akan laku. Jadi, every time must be on time. Harus tepat waktu. Kualitinya juga, jangan salah size juga. Saya pernah membeli kemeja, udah ukurannya pas XL, karena online tidak pernah dicoba. Ternyata walaupun dia ukuran XL, tetap kekecilan, tentu membuat kita kecewa. Karena walaupun bisa dikembalikan, kita menjadi menambah waktu, ekstra tenaga, ekstra biaya untuk mengembalikannya. Ya. Jadi dipastikan semuanya benar. Kalau dalam istilah logistik dibilang all correct from the beginning. Semua benar dari awal. Jangan berharap di awal salah nanti di belakangnya benar. Tapi atau sebaliknya di awal benar totalnya di belakangan salah. Lebih bagus dari awal sampai akhir itu no mistake. No room for mistake. Zero mistake. Tapi benar dari awal sampai akhir. Fungsi utama dari saluran distribusi adalah untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ini kan yang kita pelajari. Itu ada beberapa tingkatan. Ada langsung dari produsen konsumen, ada dari produsen ke grosir, agen, terus ke pedagang eceran, baru sampai ke tangan konsumen. Ini konsumen juga kan dibagi dua ya. Ada konsumen industri, ada juga konsumen end customer, customer terakhir, pemakai. Kalau konsumen industri kan itu dia membeli sesuatu tapi berupa bahan baku akan diolah kembali. Nah, ketika dia terima bahan bakunya itu kan disebut dengan konsumen industri. Nanti diproses lagi, assembling atau apa, setelah jadi produksi baru akan dikirim lagi
tentu menggunakan saluran distribusi juga sampai ke tangan konsumen akhir. Karena itulah sudah menjadi keharusan bahwa saluran distribusi harus dilandaskan pada pertimbangan yang matang ya. Jangan sampai umpamanya salah mempertimbangkan. Contohnya salah menggunakan jenis transportasi, aturannya dia bisa lewat laut, yang tentu lewat laut lebih murah dibandingkan dengan pengiriman lewat udara. Kenapa orang lewat udara? Biasanya itu karena terlambat, ada keterlambatan produksi. Sementara mungkin di sana harus dijual, jadi mau nggak mau daripada terlambat, customer kecewa, konsumen kecewa, akhirnya dikirim menggunakan pesawat udara. Tentu itu harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengiriman lewat laut. Pertimbangan yang matang di sini juga berdasar pada faktor-faktor yang menentukan saluran distribusi. Ya, ada faktor-faktor yang menentukan apa saja itu. Pertama di sini pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar. Pasar di sini bukan maksudnya pasar seperti Tanah Abang, bukan. Bagaimana sih? Oh, di sini katakan kita harus tahu saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian dari konsumen ya. Pola pembelian dari konsumen. Tentu ada barang-barang yang pembeliannya high season itu apa namanya, peak season, tinggi. Sebentar lagi nih mau lebaran nih, pasti ada kan barang-barang yang dibeli dengan sangat banyak sehingga harga menjadi naik. Contohnya daging ya, biasanya bahkan cabai juga ikut mahal. Barang-barang yang lain ikut mahal karena memang peningkatan pembelian, termasuk mungkin kalau tidak dilarang mudik, tiket pesawat ya, mungkin ada istilahnya itu kena tuslah peraturan pemerintah. Demikian juga untuk distribusi itu ada kena tuslah. Tuslah itu di atas harga yang normal, itu ada kebijakan dari pemerintah. Ada nanti paling tinggi dan berapa paling rendah. Termasuk untuk distribusi juga seperti itu. Nanti ketika kita mengirim barang distribusi, karena biasanya kalau barang 9 bahan pokok, walaupun pemerintah melarang mudik, melarang truk lewat dari tol atau dari jalan raya, tapi kalau itu untuk kebutuhan pokok, itu ada diizinkan, tapi harus ada izin dari Dinas Perhubungan atau Dishub. Kemudian kadang-kadang kita juga menggunakan pengawalan atau escort dari kepolisian atau dari TNI biar lancar di jalanan. Kadang-kadang tidak mau walaupun itu sudah ada surat, sudah ada izin, tapi di lapangan berbeda. Karena katanya udah strict sekarang polisinya bisa berkata jangan gara-gara ini saya dipindahkan atau dimutasi ke daerah lain karena melakukan kesalahan, apalagi di zaman presiden sekarang ini. Oke, karena itulah keadaan pasar adalah hal yang menjadi penentu ya untuk memilih saluran distribusi. Keadaan pasar, di mana pasarnya? Kalau di tepi laut ya bisalah pakai kapal laut. Tapi bagaimana kalau dia pasarnya itu atau kota tujuannya tidak ada pelabuhan laut seperti Ulaanbaatar yang ada di Tibet, seperti Düsseldorf yang ada di Jerman, seperti Las Vegas, itu kan tidak ada pelabuhan lautnya. Yang ada adalah pelabuhan udara atau lewat darat. Dan itu tentu diambil pelabuhan terdekat, main port. Kalau umpamanya Ulaanbaatar di mana? Bisa dari Cina. Tapi kalau untuk Düsseldorf bisa lewat Rotterdam atau Hamburg, Los Angeles bisa, atau Las Vegas bisa lewat Los Angeles atau Long Beach. Itu sebagai contoh ya. Jadi tergantung keadaan pasarnya. Beda dong, umpamanya pasarnya di Jakarta sama di Bandung. Kalau di Jakarta import atau domestik dari luar Jakarta, tentu di Tanjung Priok sudah bisa dirilis kargonya, nanti langsung didistribusikan. Tapi kalau ke Bandung, tentu setelah turun di Tanjung Priok ada lagi inland. Inland itu pengiriman lewat darat, baik itu kereta api, baik itu dengan truk atau trailer, pergi nanti ke Bandung dari Jakarta. Jadi ada additional trucking, additional transporter dari Jakarta ke Bandung. Oke, ada beberapa kajian yang sebaiknya dilakukan sehingga bisa membuat kebijakan saluran distribusi terbaik. Tentu itu banyak komparasi, ada pertimbangannya ya.
Pertimbangannya tadi pasar, bisa juga dari harga, bisa juga dari kondisi barang atau sifat dari barang, apakah gampang busuk. Kalau gampang busuk seperti buah atau daging tentu menggunakan kontainer yang dingin ya, mempunyai pendingin, river container. Tapi itu juga terbatas karena harus menggunakan alat pendingin itu dibawa dengan kontainernya. Dan itu kalau nggak salah itu dalam 24 jam sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi setiap 8 jam itu seharusnya di-charge baterainya ya, agar tetap bisa mendinginkan. Jadi diharapkan tidak terlalu lama di perjalanan ya. Karena kalau lama nanti pendinginnya tidak hidup, ya bisa menurunkan kualitas dan juga bisa menjadi busuk kalau itu seperti daging atau buah. Kalau tadi pertimbangan pasar, sekarang ke pertimbangan barang dari barang tersebut. Pertimbangan barangnya bisa obat-obatan, bisa coklat, permen, itu kan gampang mencair gitu kan. Bisa juga umpamanya dia dari bahan-bahan kayu dan lain-lain. Setelah melakukan pertimbangan pasar, maka selanjutnya adalah melakukan pertimbangan barang yang dipasarkan. Pertimbangan barang ini pun terdiri dari beberapa faktor, nilai unit maksudnya ya. Barangnya kan beda kan nilai unit. Bagaimana sih mengirimkan emas? Bagaimana cara mengirimkan garment, cara mengirimkan footwear atau sepatu? Itu berbeda-beda. Bagaimana cara mengirim dari umpamanya mesin-mesin, big bulk cargo. Ya, termasuk juga ada barang itu ada yang besar. Kadang-kadang udah besar, kami pernah mengimpor itu untuk Krakatau Steel. Itu barangnya besar, satu kapal. Dan itu besar-besar semua, jadi harus menggunakan multi axle atau Kometo untuk delivery-nya, pengirimannya. Jadi bukan trailer lagi, tapi Kometo yang bannya bisa 110, bannya bisa 105 gitu. Jadi itu ada suspensinya dari setiap ban, sehingga kalau ada polisi tidur, barangnya nggak gerak, hanya bannya aja yang naik turun gitu. Jadi tetap dia stabil, tidak rusak. Dan di perjalanan itu paling bisa 1 jam 10 km, jadi dijaga polisi di bawah, di belakang, dijaga polisi di depan. Dan itu biasanya perjalanannya harus malam, agar tidak macet, melewati pasar, melewati kota kan, kalau jalan biasa bisa macet. Jadi baru berangkat itu biasanya jam 10 malam, sehingga udah mulai sepi dan jalan ditutup sama polisi. Jadi masyarakat itu mencari jalan alternatif. Dan nanti kalau belum sampai, udah jam 5 pagi belum sampai, parkir dulu di tepi jalan. Parkir di tepi jalan, kemudian malamnya baru jalan lagi malam. Jadi siang tetap parkir, karena kalau jalan dia membuat macet. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak lihat itu ya, kita nggak pernah lihat lewat, totonya udah ada bangunan gitu. Itu jalannya malam, ya, untuk membuat jalan lancar, tidak macet. Karena kalau mau macet masyarakat juga bisa marah gitu kan. Kami mengalami itu waktu kami menurunkan barang di Ciwandan, di Banten sana, kami berangkat malam. Itu sampai 3 hari hanya untuk sampai ke Krakatau Steel, daerah Krakatau Steel. 3 hari paling cuma berapa kilometer gitu, ya. Dan itu juga benar-benar harus dimonitor dengan baik. Kami dulu sampai mendatangkan ahlinya dari Vietnam untuk bisa menurunkan barang tersebut, karena barangnya kalau terlalu miring bisa rusak. Jadi dia harus stabil menggunakan multi axle. Terus jenis barangnya apakah mudah rusak atau tidak ya? Ada kan barang-barang yang gampang rusak, ya tentu kayak pecah belah gitu, gampang rusak ya. Umpamanya benda-benda yang terbuat dari kaca ya. Kemudian barang standar atau yang general umum, pesanan, sifat teknisnya bagaimana sebenarnya. Kemudian luasnya produk lain, maksudnya bagaimana sih produk itu banyak enggak umpamanya jadi alternatif atau menjadi replacement, pengganti kalau tidak ada. Oke, contohnya ya, dalam masalah besar dan berat barang. Untuk hal ini manajemen harus mempertimbangkan biaya angkut ya. Bagaimana sih tracking charge-nya, biaya angkutnya. Kemudian memiliki hubungan yang erat dengan nilai barang secara keseluruhan ya. Tentu udah berat, besar, terus bentuknya juga kadang aneh, sehingga kadang-kadang bentuknya itu nggak bisa langsung ke truk, tapi menggunakan tapak. Apa itu? Ya tapak, kalau kita minum kopi kan ada tapaknya itu ya, ada di bawah gelas. Nah, kontainer juga seperti itu, ada tapaknya gitu.
Kenapa perlu ada tapaknya? Sehingga nanti tapaknya itu yang bisa diangkat gitu. Jadi lebih memudahkan daripada itu barangnya langsung diletakkan. Jadi tapaknya aja itu dibayar itu berapa dolar gitu per hari. Jadi kalau kelamaan itu nanti tinggi harganya. Jadi barang kalau ketika sampai di gudang itu harus dibongkar langsung. Kalau tidak nanti kena biaya, kalau lama dikembalikan. Iyalah kan aturannya bisa dia gunakan, tentunya gara-gara di gudang nggak dibongkar-bongkar, ya jadi rugi. Sama dengan kontainer juga gitu. Hanya free time-nya paling berapa hari, habis itu kena. Bisa 30 dolar per hari per kontainer yang disebut dengan detention charge atau demurrage charge. Itu biaya kalau kelamaan kontainer ditahan di pabrik, tidak dibongkar-bongkar atau tidak dimuat-muat. Contoh lainnya adalah barang yang mudah rusak juga ya, mudah rusak tadi sudah ada, atau tidaknya barang. Jadi apakah mudah rusak apa enggak. Apabila barang yang akan dikirim memiliki tingkat kemungkinan kerusakan yang tinggi atau mudah rusak, maka tak perlu menggunakan jasa perantara ya. Kan kalau jasa perantara berarti kan dari tangan ke tangan gitu. Nanti forwarder booking ke pelayaran. Nanti forwarder juga bisa menggunakan co-loader. Co-loader itu forwarder lain lagi itu untuk kombinasi, untuk combine. Mendingan di tangan satu orang aja, di tangan dari forwarder langsung. Itu menjamin keamanan ya. Keamanan atau safety dari barang tersebut. Karena kalau di banyak tangan bisa aja ada yang miss karena ketidaktahuan atau karena kurangnya penjelasan. Jadi itu perlunya ada briefing ya, pagi-pagi briefing. So jadi kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, do and do not gitu. Atau bisa juga menggunakan perantara, namun sebaiknya pilih perantara yang menyediakan. Ya, kadang-kadang perantara malah lebih canggih daripada yang punya barang. Forwarder itu kadang-kadang lebih bagus, lebih pintar daripada yang punya barang. Forwarder itu kadang-kadang lebih pintar daripada pelayaran. Kalau pelayaran kan dia tahu hanya servisnya aja. Umpamanya Marsline ke Amerika, ke Eropa, kemana. Tapi mungkin Marsline itu nggak punya jalur-jalur umpamanya seperti ke Tibet, ke Iran, tempat-tempat lain. Nah, sementara pelayaran lain punya servis ke sana. Tapi forwarder atau logistik company itu biasanya menguasai. Dia kuasai pelayaran Marsline, dia kuasai One Express, dia kuasai Evergreen, OCL, Costco, atau yang lain-lain. Seperti itu. Jadi forwarder itu menguasai banyak hal dibandingkan dengan pelayaran. Kalau pelayaran Marsline, dia hanya tahu servisnya dia. Ya oke lah tahu secara apa ya, karena mereka kadang-kadang join slot juga. Join slot itu maksudnya ada satu kapalnya Marsline, tapi pelayaran lain juga bisa masuk ke situ. Mereka ada kerjasama sehingga bapaknya kapal berangkat dia tidak kosong. Daripada kosong udahlah kita join slot dengan logistik yang lain atau dengan pelayaran lain, terus digabung satu kapal sehingga occupied full utility dari kapalnya, tidak longgar gitu, bisa main bola. Kadang-kadang kalau sepi kan, lagi sekarang ini kan dengan COVID ini kan agak sepi juga ekspor impor. Kenapa? Ya karena permintaan yang menurun, Kalau permintaan menurun tentu tracking juga atau transported juga menurun yang akan dikirim. Kemudian ada pertimbangan perusahaan ya. Di sini katakan harus memiliki perhitungan sendiri. Seringkali dikenal dengan nama pertimbangan perusahaan internal ini ya. Bagaimana perusahaan melihat gitu menggunakan dari saluran distribusi. Kadang-kadang kalau kita melihat diri kita itu kurang objektif. Lebih bagus orang lain yang melihat ke dalam. Makanya dikatakan out of the box atau out of the book. Bagaimana orang lain melihat kita ya. Bagaimana perusahaan lain melihat perusahaan kita. Kalau kita hanya melihat kan kita merasa bahwa kita yang paling hebat gitu kan, padahal belum tentu. Oke, kemudian pertimbangan perantara ya, perantara yang tadi grosir, agen, bisa juga pedagang besar, pedagang eceran dan lain-lain. Dalam segi perantara ada faktor yang harus dipertimbangkan. Contohnya pelayanan yang diberikan oleh perantara. Ya, perantara juga harus memberikan pelayanan yang bagus. Pokoknya grosir, bagaimana dia menjual.
kepada pedagang kecil. Kalau tidak bagus servisnya, tidak bagus harganya, tentu itu menghambat juga penjualan bagi produsen. Kemudian kegunaan perantara, apa gunanya perantara itu? Kadang-kadang perlu perantara dulu yang bayar kepada grosirnya atau kepada produsen. Jadi barang belum laku kepada end customer, tapi perantara bisa membayar dulu kepada pabrik, itu lebih menguntungkan gitu. Sikap perantara terhadap kebijakan produsen ya, kadang-kadang kan ada juga yang ngeyel gitu ya. Ini peraturannya A, B, dan C, tapi dia bikin dia sendiri, ide sendiri. Padahal ide yang dari produsen itu biasanya sudah teruji. Karena memang yang membuat itu juga bukan orang-orang yang biasa saja, namanya juga kebijakan ya. Pembuat kebijakan itu adalah orang-orang yang berkompeten gitu. Tapi kadang-kadang kan ada yang perantara menjadi sok tahu gitu, merasa lebih tahu. Kemudian tergantung juga volume atau yang menjadi pertimbangan ya, volume penjualan gimana sih volumenya. Ya tentu kalau volume kecil lewat udara oke lah, nggak terlalu mahal karena berapa kilo. Tapi kalau dalam volume besar, bisa menggunakan kapal laut atau kereta api. Bagaimana kalau lebih besar lagi, bisa kita mengontrak satu kapal atau menyewa satu kapal, jadi nggak combine dengan barang orang lain, tergantung besar kecilnya. Kami pernah melakukannya untuk pengiriman barang ke Dammam. Dammam itu kami kirim dari sini, ada namanya Trafo ya, Trafo. Jadi kita menyewa satu kapal dari Jerman, kebetulan dia lintas di Singapura. Udah langsung ke Jakarta, ada 17 trafo satu kapal, karena trafonya gede-gede, besar-besar, jadi dimuat di satu kapal. Jadi pagi-pagi di pelabuhan itu jam 8 pagi, kemudian bilang truk jalan, jam 8 harus sampai karena open lokasi jam 8. Wah, ngantri 17 truk yang gede-gede yang menggunakan low bed itu, antri 17 panjang banget di situ, itu membuat macet ya, karena mereka datang on time semua, habis itu baru dimuat. Kemudian ongkosnya juga ya, faktor ongkos ya, kan tentu beda ongkosnya truk lewat darat, kereta api lewat kereta api udara ya, menggunakan air freight, tentu ongkosnya atau freight-nya itu berbeda-beda. Biasanya kan paling murah mungkin kereta api, termasuk murah kereta api. Paling mahal yang menggunakan lewat udara atau airline. Sebagai contoh adalah untuk layanan yang diberikan oleh perantara ya. Perantara juga harus pintar melayani. Karena mereka sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari produsen. Kadang-kadang perantara ini kalau nakal, tidak ngerti, ya diputus. Cari yang lain, banyak gitu kan. Yang mau jadi agen, yang mau jadi grosir. Jadi bukan hanya satu, tapi banyak. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke perangkat dasar sistem distribusi. Ya. Perangkat dasar sistem distribusi akan mencakup dua hal. Pertama atau A, kebijakan marketing channelnya. Ya, bagaimana cara marketingnya, cara penjualannya. Ya. Penjualan caranya bagaimana? Kalau sekarang ini kan ada penjualan lewat online, tapi masih ada juga yang lewat offline. Tentu akan ada perbedaan-perbedaan dalam distribusi. Kalau dulu dari produsen ke gudang, dari gudang mungkin masuk ke gudangnya produsen, dari gudangnya produsen masuk ke gudangnya logistik, nanti di gudang logistik dimasukkan ke dalam kontainer karena dia mungkin combine dengan barang yang lain, baru masuk ke kapal nanti tentu masuk ke grosir atau agen di luar negeri. Dari agen bisa masuk ke pedagang besar, dari pedagang besar masuk ke pedagang kecil atau eceran. Setelah itu baru ke end customer. Nah, sementara dengan sekarang ini, dengan online, bisa saja umpamanya dari produsen dia langsung ke gudangnya yang membuat online itu, perusahaan online. Ya. Setelah itu baru langsung ke customer. Jadi lebih pendek dibandingkan kalau yang umum atau yang konvensional. Kemudian di sini dikatakan potensi volumenya ya.
Bicara mengenai volume, tentu kita juga harus menyiapkan transporternya, menyiapkan vendor untuk mengangkut. Kemudian perbandingan biaya, ya biayanya gimana? Kalau mahal nggak laku, tapi kalau murah juga jangan murahan gitu. Laba ya, perlu kita tahu laba, jangan kita capek mengerjakan 10, tak taunya labanya sedikit juga gitu. Umpamanya kita kerjakan 100, labanya 1 miliar. Dikerjakan 10, labanya 1 miliar juga. Yang mending kita kerjakan 10, itu yang dimaksud di sini laba netonya. Jadi kita buat komparasi, jangan asal laba gitu, yang penting untung. Contohnya tidak sebanding dibandingkan dengan biaya atau tenaga yang dikeluarkan untuk menjual barang tersebut. Kemudian kebijakan distribution intensity, mass distribution intensive, selective distribution, exclusive agency distribution, yang mengenai di jenis-jenis distribusi. Mass itu berarti yang umum, yang publik, yang biasa, atau distribusinya selektif. Pokoknya dari 5, mungkin cuma 2 yang dipakai gitu kan. Dari 5 ada laut, ada udara, dari darat, ada kereta api, menggunakan pipa. Nah, mana yang dipilih? Mungkin cuma 2, selektif diseleksi, eksklusif. Ada juga yang eksklusif, tentu seperti BMW ya, mobil BMW di Jerman gitu. Tentu dia mempunyai agensi di Indonesia yang eksklusif. Mungkin tidak digabung mobil BMW-nya itu dengan Honda. Tidak digabung mobil BMW itu dengan mobil-mobil lain. Oke, tugas manajemen distribusi, menentukan produk dan pasar ya. Mana produknya, produk yang mana yang laku. Belum tentu kan produk yang laku di Jakarta Timur belum tentu sama laku juga di Pondok Indah ya. Yang laku di Bekasi belum tentu sama dengan laku di Tangerang gitu kan. Kadang-kadang berbeda, seleranya berbeda, padahal barangnya sama kan gitu, bisa beda. Umpamanya saat puasa segini kan berbeda lah pasar yang banyak puasa tentu banyak laku, tapi yang tidak puasa mungkin kurang, seperti itu. Membagi wilayah, daerah, dan rayon kunjungan ya harus dibagi wilayah, jangan semua satu orang pegang satu wilayah. Bagi, jadi bos di wilayahmu masing-masing. Jangan nanti yang dari Jakarta Timur, daerahnya ke Jakarta Selatan. Mending yang Jakarta Timur, Jakarta Timur. Mengangkat sales force ya, bagaimana mengangkat peningkatan penjualan juga. Menentukan tugas sales force, apa aja tugasnya. Kemudian supervisi, ya, kemudian menganalisis kerja wiraniaga, analisis, maksudnya dievaluasi, di mana kelebihan, di mana kekurangan. Kelebihan tentu untuk tingkatkan, kekurangan untuk dihilangkan, walaupun tidak mungkin hilang sama sekali. Kemudian tugas manajemen distribusi dapat dipermudah bila manajemen sejak awal memprioritaskan tugas distribusi dan penjualannya atas dasar analisis produk pasar ya. Analisis produk pasar yang relevan dan proporsional. Ya, harus ada perkataan proporsional, seimbang, balancing ya. Jangan nanti satu gemuk, satu kurus. Satu mahal banget, satu murah banget. Tapi paling tidak ada keseimbangan. Kemudian dapat digunakan dengan 3 klasifikasi. Produk spesialis ya, kemudian market spesialis. Ini yang spesial. Spesial itu biasanya kan unik, khusus. Ya, kamu punya pacar spesial buat kamu karena itu unik. Kamu mencintainya, belum tentu orang lain mencintainya. Kamu aja nggak suka. Sama pacarmu juga kan suka sama kamu. Menurut dia kamu ganteng, kamu cantik. Tapi menurut orang lain tentu kamu ganteng ataupun cantik. Itu karena di sini dikatakan marketnya bagaimana, spesialis. Kombinasi produk ya, market spesialisnya. Jadi dua-duanya dikombinasi atau combine. Oke, kita teruskan distribusi produk baru ya. New product, bisa menggunakan alternatif penyalur yang ada, yang sudah ada tentu untuk barang-barang lama gitu. Kemudian atau menggunakan penyalur baru, khususnya yang sudah terlatih atau sudah mendapatkan penjelasan mengenai barang, bagaimana penjualannya, apa kegunaannya dan lain-lain. Kemudian membeli perusahaan kecil yang berfungsi sebagai penyalur, bisa juga menambah
untuk menambah investasi dengan membeli penyalur atau perusahaan besar, perusahaan kecil. Penjualan produk dalam jumlah besar kepada perusahaan lain, ya, bisa juga. Pembungkusan dan penjualan produk melalui pos, ya, ada yang melalui pos. Oke, teknik membina kerjasama dengan penyalur, ya. Sini ada teknik membina kerjasama dengan penyalur, ya. Ya, dari harga, gimana harganya? Jangan sampai harganya terlalu mahal, terlalu murah gitu. Tentu sama. Kalau dari produsen memberikan harga terlalu mahal, nanti produsen nanti kasih ke grosir nanti kasih ke konsumen, ke itu dulu, ke penjual eceran, itu tentu lebih mahal lagi karena dia juga harus markup untuk mendapatkan laba. Nanti dari penjual eceran kepada konsumen itu juga lebih tinggi. Nanti pada akhirnya dia jadi tinggi, ya. Kalau udah tinggi tentu tidak kompetitif dibandingkan dengan barang sejenis. Kemudian pengganti potongan, bisa juga dikasih potongan harga. Kemudian bagaimana bisa jadi membantu dalam hal keuangan, ya, santunan keuangan. Kemudian proteksi, ya, bagaimana memproteksi, bagaimana melindungi itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Semoga tidak ada yang ngantuk, ya. Tolong yang ngantuk digoyang-goyang aja kepalanya. Mangku-mangku juga bisa agar seger, ya. Sekali lagi karena kita online, sangat dibutuhkan kerjasamanya. Jangan main-main, jangan tidak fokus, jangan main handphone, karena saya juga tidak main handphone. Jadi evaluasi dapat dilakukan, ya, evaluasi perantara, yaitu volumenya penjualan gimana sih? Ini si toko A cuma penjualan 100 juta, si toko B bisa 200 juta. Nah, kan jadi pertanyaannya. Nah, kalau ada pertanyaan berarti semoga ada jawaban juga. Kemudian kerjasama dengan perusahaan, inventory level dan delivery time, after sales service, ya, setelah dijual masih ada after sales service. Jadi setelah dijual bisa ada lagi service yang baru. Itu sangat menyenangkan tentu. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman sehat semua. Nanti habis ini kita akan UTS, jadi tolong dikerjakan dengan baik. Tulisnya tulis tangan dan yang rapi. Jangan lupa juga tulis nama, ya. Nah, sebelum itu ada kuis penilaian ini, nanti ada 5 soal di sini. Tolong nanti di email jawabannya ke sini, alamat saya. Kemudian waktu pengiriman agar serentak, maksud saya antara jam 16 sampai 21, ya, di tanggal 26. Tujuannya apa? Biar nggak kecampur dengan orang lain. Orang lain soalnya ada juga yang lagi mengerjakan soal dan jawaban. Jadi jangan bercampur-campur, ya. Susah saya kalau campur itu, saya lihat ini kelasnya mana, cari satu-satu, kelas ini. Oh, nggak ada, salah lagi. Nah, lebih bagus di waktu yang tepat seperti ini. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Tolong dikerjakan ini dan dikirim. Tolong dibaca, walaupun kalian kerja tapi kuliah, tolong tetap dibaca. Saya yakin waktumu banyak untuk main handphone. Ayo, kurangi main handphone dan perbanyak untuk belajar. Tenang aja, kamu mampu melakukan itu. Kamu bisa manage waktumu sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, terima kasih buat pertemuan kita di pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam sehat. Tolong disiplin menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Semoga kalian sehat semua. Semoga yang puasa juga lancar. Semoga juga kita menjadi orang-orang yang baik dimanapun kita berada. Terima kasih. Selamat siang.